Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan model X untuk pengambilan data dengan atau melalui web service. Web service yang saya gunakan ini local area, ini menggunakan Apache. Kemudian sudah disiapkan di servernya ataupun di hostnya berupa data dengan format JSON. Untuk contoh programnya kita akan lihat di sini ya, dari emulator. Kita akan menjalankan aplikasi yang nantinya kita akan membuat seperti itu. Ini akan ada fetching data, kita klik fetching data, nanti akan mengambil dan terhubung dengan server ya. Ini dengan server Apache-nya masih start, ini ada data yang terambil, kemudian kita coba stop ya. Dengan stop kita fetching. Nah, ini akan berputar mencari data. Nah, ini bukti kalau data yang diambil dari server. Kita nyalakan lagi, kita lihat apakah sempat, karena ada toleransi kapan terkoneksi dan mengambil data dari web server. Nah, ini sudah terhubung. Ya, datanya kembali terbuka. Ini adalah pengambilan data dari server, dari web service. Jadi kita akan membuat program seperti ini. Oke, kita ini minimize dulu, kita tutup ini motornya. Oke, untuk memulai pembuatannya silakan Anda download dulu di kolom deskripsi yang seperti tutorial sebelumnya sudah disiapkan source code-nya, ada 7 ya, ada 7 file. Yang pertama ada activity main, ini adalah layout yang utama atau yang pertama dijalankan. Ada manifest untuk setting dan terhubung dengan URL ataupun web service. Ini ada custom data list.java, berarti ini adalah program untuk mengambil data dan menampilkan dalam bentuk list ya, menampilkan ke dalam elemen-elemen layoutnya. Kemudian data.java ini untuk mengambil dan parsing data JSON dan dengan format JSON ke dalam variabel-variabel yang mana nanti atributnya apa saja akan diambil di sini. Kemudian ada main activity.java, ini program utamanya yang mengatur semua mekanisme di atas atau sebelumnya. Kemudian ada raw item .xml, berarti ini adalah layout dari tampilan yang nanti akan ditampilkan berupa list ataupun row ataupun garis ya, seperti tadi kita lihat. Kemudian ada test JSON.json, ini adalah data JSON-nya atau data dengan format JSON-nya. Nah, dengan tutorial yang sama ini nanti Anda akan dapat kembangkan dengan mengambil data JSON dari web service yang lain ataupun secara online istilahnya. Kalau di tutorial ini kita akan mencoba membuat dengan lokal area ya, bukan offline ya, tapi membuat dengan lokal area. Untuk membuatnya kita membuat baru, close dulu, kemudian klik new project. Seperti biasa kita akan membuat web service ya, ini dinamakan JSON test. Melakukan pengetesan mengambil data JSON dari web service ini seperti biasa ya, pastikan ini Anda sesuai language Java dan minimum SDK yang digunakan, kemudian finish. Kemudian seperti biasa kita tunggu pembuatan project barunya. Nah, kami menunggu, kita akan membuat file data JSON, kita siapkan ke dalam web server. Data JSON sudah disiapkan, sudah diberikan formatnya, juga tadi ada download ya, test JSON ini. Bahkan Anda ketik lagi ya, seperti yang diinstruksikan sebelumnya. Jika Anda newbie, Anda harus mengetik sendiri dari awal ya, tidak mengkopas seperti yang saya lakukan di tutorial ini.
tutorial ini dilakukan kopas karena supaya pembuatannya lebih cepat ya, karena ini servernya PHP, berarti kita simpan di htdoc ya. Sebaiknya buat folder baru ya, seakan-akan ini adalah sebuah site ya. Nah, sini Anda buat test JSON, ini sudah saya buat sebelumnya ya, kan tadi saya demokan. Ini test JSON-nya. Kalau nanti dibuka dengan text message ataupun text editor di Notepad ya, misalkan ini adalah file ataupun isi dari test JSON-nya dengan format JSON-nya. Kita taruh di sini data JSON ya, htdoc. Kemudian kita lanjut ke ini apa namanya, Android Studio-nya. Ini masih loading ya, masih belum bisa, belum dapat diapa-apakan, dan jangan diapa-apakan saat Android Studio sedang loading ya, terutama dengan RAM yang kecil ataupun pas-pasan. Sebaiknya Anda tunggu ya, jangan Anda klik yang lain ataupun berpindah-pindah antar aplikasi dalam Android Studio, nanti akan memperlama atau membebani Android Studio-nya. Jadi tunggu saja sampai ini label ini selesai disinkronis atau dibuat ya. Kita siapkan kembali file text-nya. Ini ada dua XML, ada dua layout, dua tampilan yang akan digunakan, dan dua program, tiga program, Java, tiga file. Jadi kita masuk sudah ya. Nah Pak, kemudian pastikan file yang ada folder directory yang akan kita gunakan yaitu layout dan Java ya. Jadi kita mulai dari layout dulu. Yang pertama adalah activity main, activity underscore main. Jika Anda sudah lebih bisa pembuatan mobil Android, ini Anda ketik, mungkin tidak semua karena sudah ada beberapa yang ada di Android Studio. Ini adalah activity main yang pertama atau yang activity main yang sudah dibuatkan ya. Kembalikan lagi dengan main activity, kemudian pastikan package-nya sesuai dengan buat apa yang digunakan. Kalau tambahkan JSON test juga masih bisa ini. Selesai ya, ini main activity saja. Oke, kemudian kita buat lagi layout untuk menyiapkan layout dalam berupa grid ataupun baris ya, yaitu raw item XML. Kita buat layout baru di sini, klik kanan, pilih new, kemudian pilih layout resource file, raw underscore item, kemudian klik OK, klik XML. Nanti singkatnya akan dibuat secara otomatis XML. Kembalikan ke code, kemudian kita tuliskan perintah ataupun codingnya. Oke, kemudian kita sesuaikan manifest ataupun folder manifest ini supaya nanti akan terkoneksi dengan URL ataupun pengambilan URL. Kita lanjutkan untuk kemudian kita modifikasi manifestnya ya. Kita lihat di source-nya. Manifest ini akan digunakan untuk koneksi ke URL ya.
Anda sesuaikan di sini. Jadi package-nya. Kemudian Anda sesuaikan juga saja testing. Tidak usah pakai besar. Oke, kemudian kita akan membuat coding-coding ataupun program-program untuk menjalankan program ini. Jadi kita mulai saja dari activity main, program utama ini. Main activity kita tuliskan di sini. Kemudian jangan lupa sesuaikan package-nya. Ini kita buat dulu saja ya. Kita di kanan lagi. Ini kemudian Java class. Buat file yang kedua yaitu custom data list .java. Custom Java list .java Java class akan buat sini tuliskan codingnya. Terakhir kita buat data.java ya. Pas itu dimulai dari besar, berarti nama filenya juga harus dari huruf besar. Java class data. Oke, ini sudah selesai pembuatannya ya. Jadi Anda jika menjadi sekarang Anda ketikkan ya, program ini source ini yang diberikan ke dalam Manual Studio-nya. Jika tutorial ini hanya mengkopas dari yang sudah dibuat ya, jadi Anda silakan menulis lagi awal atau dengan menggunakan coding atau pengetikan langsung. Oke, kemudian kita coba running ya. Ini sudah semua dibuat ya. Kita proses dulu activity main.java ini dibuat. Kita running dulu videonya. Oke, sambil nunggu video running, ini dijelaskan sedikit ya main activity Java untuk menggunakannya. Nah, di sini ada deklarasi variabel ya biasa ya. Kemudian ada private string path. Nah, path ini adalah URL IP yang tersimpan data JSON-nya. Jika ini dikopas dan dibuka di browser akan tampil datanya ya. Jadi Anda pastikan dulu URL itu akan bisa terbuka. Untuk mendapatkan URL ini akan Anda buka command prompt ataupun cmd, Anda ketikkan IP config. Nanti IP ini akan terlihat data IP di komputer Anda dan sesuaikan juga dengan folder yang Anda buat tadi di htdoc-nya. Ini cara mendapatkan IP dan file JSON yang ada di hosting ataupun web service. Oke, kita lihat dulu ini apakah sudah belum.
kita lanjut ke data. Nah, jika dibuka, ini adalah pengambilan variabel yang ada di JSON ke dalam variabel yang ada di Android Studio ataupun di Java. Di sini terlihat ya metode getter and setter. Tapi ini ada get nama, set nama. Ini kebanyakan metode getter and setter untuk pemasukan dan pengambilan data variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian custom data list, di sini baru pembuatan atau pemasukan data ke dalam objek-objek pada layout. Ya, ini ada text view. Kemudian nanti data-data yang ada di JSON dimasukkan ke dalam text view ini untuk nanti akan ditampilkan berupa list. Ya. Untuk activity main, seperti awal program tadi yang didemokan di awal, hanya ada button dan ada list view. Sebenarnya ada list view di bawahnya, cuma karena belum aksi jadi list view-nya kosong. Button ini akan bernama atau berlabel atau memiliki teks fetching data. Ya, setelah fetching data kita klik, nanti akan menampilkan list view di bawahnya yang sudah terisi dengan data yang berhasil diambil dari web service. Kalau tidak berhasil, nanti akan terputar menunggu. Ya. Ini ada nilai toleransi diberikan. Atau lamanya mengambil data dari web service. Jika terlalu lama, maka akan diputuskan, tidak akan terambil datanya atau tidak dapat mengambil data dan aplikasi akan terminate. Ya, timeoutnya ada waktu batas timeout, jadi jika tidak ada timeout nanti akan ambigu apakah masih loading atau error. Ya. Dan memang server sedang mati dan tidak bisa di ini sudah terbuka Android Studio emulatornya. Kita compile program ini dan kita lagi-lagi menunggu. Ya. Di bawah sini akan terlihat Gradle running. Ya. Belum ada keterangan apapun. Nah, sambil menunggu running lagi, tadi sudah dijelaskan beberapa ya fungsi-fungsi program di sini dan fungsi layoutingnya. Untuk layout tadi activity main untuk menampilkan halaman yang pertama kali dijalankan itu hanya ada button, fetching data, dan list view. List view karena kosong nanti tidak terlihat. Untuk raw items ini akan terlihat text view yang akan terisi data. Jadi jika setelah fetching diklik, kemudian berpindah ke halaman raw items ini untuk menampilkan datanya. Nah, ini sudah ada hasil atau error ya. Sebaiknya kita coba buat lagi ya custom Java list ini. Custom data list. Oke, kita coba running lagi.
Baik, ini tadi ada penyesuaian ya, di sini sesuai dengan nama projectnya, di sini juga ya. Sekarang kita coba running lagi. Ini tanda-tanda yang ini akan hilang, sudah hilang sekarang. Ini ada build successful, atau ya ini ada build successful. Ini sudah running, sudah terinstall. Karena kita lihat di sini running dari simulatornya. Kita coba klik fetching data. Nah, ini berhasil ya, fetching data tampil. Kita coba matikan server Apache-nya. Kita klik lagi fetching data. Nanti masih bercari ya, masih berputar mencari data yang terhubung ini terputus. Kita coba start lagi. Cepat. Nah, ini sudah terhubung dengan web service. Baik, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan ya. Program ini ada 3 file Java dan 2 file layout. Jadi silakan Anda coba. Jika Anda newbie, Anda ketik ulang programnya, mungkin tidak semua, Anda sesuaikan saja mana yang belum ada di codingnya, kemudian sesuaikan dengan apa yang saya berikan di source code-nya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.